segala kebaikan dan kemurahan-Nya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu Tuhan, adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Saya mengundang Bapak Saudara bangkit berdiri. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Ku tahu Tuhan, ku tahu
Saya mohon dalam kasih Kristus, Bapak Pendeta Dian berdoa untuk membuka acara seminar pada pagi hari ini. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Tuhan untuk semua kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga pagi hari ini kami boleh ada di dalam rumah Tuhan yang Tuhan percayakan buat kami beribadah pada pagi hari ini. Biarlah Engkau menyertai kami dari awal sampai akhir, biar kasih kemurahan Tuhan yang berlaku buat kehidupan kami, terutama pakai hamba-Mu, Bapak Bambang, yang akan Tuhan memberitakan firman Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat marifat yang daripada Tuhan untuk boleh menjelaskan firman-Mu, sehingga dapat kami pahami untuk boleh menjadi praktek di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, untuk kami siap menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, Engkau membimbing kami semua. Saudara kami, rekan-rekan hamba Tuhan yang belum hadir, biarlah Engkau menolong dalam perjalanan mereka semua, supaya sampai di tempat dengan sempurna. Terima kasih Tuhan baik, Tuhan mengasihi kami. Hadirlah di dalam ibadah kami pagi hari ini, dan kami peralaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami, terlebih sebagai mempelai pria surga kami persembahkan, kami paaskan doa ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Dian. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Kemarin kita merayakan Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan. Tidak ada salahnya saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati, biar kiranya melalui pengorbanan Kristus membuat setiap kehidupan kita terus memandang kepada Dia yang sudah bangkit. Dan karena Dia bangkit, ada hari esok yang disediakan bagi kita. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan.
Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pedang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku.
madu, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis, seperti air madu, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Dia korbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Kita mempersiapkan diri untuk kita menerima pemaparan materi seminar pada pagi hari ini. Karena terlalu besar kasih Allah bagi setiap kehidupan kita. Melalui pengorbanannya di kayu salib. Yang sudah menggantikan kita yang berdosa. Supaya kita yang berdosa beroleh hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku.
Pendeta Yopi berdoa untuk pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Bambang Nursena. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh naikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu saat ini. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, pemaparan bagaimana sejarah daripada kematian kebangkitan Kristus. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Pak Bambang, menjadi berkat bagi kami semua, hikmat surgawi memenuhi kehidupan hamba-Mu ini, supaya kami mengerti dan lebih mendalami lagi mengenal kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus ambil pucuk pimpinan, memberkati kami semua dan siapkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Yopi. Tiba saatnya kita akan menikmati berkat rohani. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Ishak dan juga Bapak Pendeta Bambang Nursena. Kami persilahkan. Tuhan. Ini aja ya. Puji Tuhan. Shalom Aleihim Bapak Ibu hamba Tuhan yang diberkati Tuhan. Ini ada orangnya ya. Shalom Aleihim. Haleluya. Ya, tegang semua kelihatannya. Kayak mau disidang gitu ya. Ini ada Pak Bambang takut semua Bambang. Baik Bapak Ibu, acara ini mungkin perlu saya informasikan sebentar. Saya mewakili dari pengurus BKSKT. Ya, jadi acara ini sebenarnya yang memperkasai adalah BKSKT. Ya, bekerja sama dengan Ibu Gembala di tempat ini yaitu Ibu Pendeta Tabita Santoso untuk mengadakan seminar di tepatnya pada tanggal hari ini tanggal 18 untuk memperingati tentang kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus. Mohon maaf, Paskah ya, Paskah. Jadi ya, permisi. Saya juga grogi karena saya baru sekali ini jadi moderatornya Pak Bambang. Ya, oke. Maaf saya soalnya orang desa jadi nggak ngerti ini ya. Terima kasih. Ya, baik terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jadi hari ini yang acara BKSKT, tetapi dengan persetujuan bersama kami juga mengundang dari Bamak ya, dari teman-teman Bamak juga hadir. Terima kasih, selamat datang buat Bapak, Ibu, Gembala, Jemaat, hamba Tuhan dari Bamak. Tuhan Yesus memberkati. Kita adalah satu di dalam Kristus. Terima kasih juga kepada Pak Yopi sebagai komunitas ketiga Tulungagung, atau mungkin ada komunitas yang lain yang tidak saya sebutkan. Selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengikuti seminar yang cukup keren ya, temanya cukup keren seminarnya. Jadi seminarnya kalau saya bacakan, penyaliban dan kebangkitan Al-Masih, fakta sejarah
sebagai pondasi iman keselamatan. Ini luar biasa ya. Saya mendapat tema ini dari narasumber yang notabene beliau adalah Bapak Pendeta Dr. Bambang Nursena. Beliau adalah pendiri Institute for Syriac Culture Studies, ISCS ya. Yang kedua, alumni Darkomboni for Islamic Studies, Kairo, Egypt 2005 ya. Kemudian beliau juga Doktor Fakultas Hukum Universitas Brawijaya UB Malang 2012. Ini juga pengacara juga Pak? Oh enggak, tanya dokter Fakultas Hukum ya. Kemudian yang keempat, pendiri Sekolah Tinggi Teologi Pancasila Cita Malang. Ini luar biasa, pendiri Sekolah Tinggi Teologi ya, dengan Pancasila Cita Malang mulai tahun akademik 2022 sampai 2023. Jadi mulai di pembuka pendaftaran Pak ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar untuk jenjang S1, S2, S3, S1 dulu ya, S1. Baik. Kemudian beliau mendapatkan ya Pak, seorang istri. Karena kan Adam bilang ini dia kan gitu ya. Yang bernama Ibu Syafa Erna Hermawati. Bisa bangkit berdiri Bu, bisa dilihat supaya hamba-hamba Tuhan di sini kenal ya. Oh ini ya. Berikan tepuk tangan. Kalau tepuk tangan jangan ragu-ragu Saudara. Karena enggak didenda soalnya ya. Baik, terima kasih untuk mempersingkat waktu. Saya langsung saya serahkan kepada Bapak Pendeta Dr. Bambang Nursena untuk memaparkan materi yang sudah dipersiapkan. Ya, terima kasih Pak Ishak. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita hari ini mau sharing ya, berbagi mengenai tema Paskah, bahwa sesungguhnya iman Kristen itu didasarkan atas fakta historis. Makanya saya memberi judul bahwa kredo teologis kita, pengakuan iman kita itu dasarnya adalah fakta sejarah. Maka kalau di dalam kalau di dalam pengakuan iman, ini pengakuan iman dalam bahasa Arab ini. Jadi kita jarang tahu bahwa sebenarnya ada komunitas Kristen yang sangat banyak di Timur Tengah. Jumlahnya lebih dari 25 juta sebetulnya. Jadi kalau di Eropa orang-orang Kristen memang sangat mayoritas, tetapi kan dipisahkan karena bahasa yang berbeda-beda. Di Perancis, Inggris, Jerman. Ya, tapi kalau di Timur Tengah itu bahasanya satu, yaitu bahasa Arab. Sehingga orang Kristen di Lebanon, orang Kristen di Mesir, orang Kristen di Yordan sebetulnya memakai satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Nah, di dalam pengakuan iman ini sama dengan pengakuan iman Nikea Konstantinopel, pengakuan iman panjang. Itu jelas-jelas selain penegasan bahwa Allah itu esa, disebut nu'min bi ilahin wahid. Aku percaya kepada satu Allah, Allahul Ab, Bapa, Allah Bapa, Khaliqus samai wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, kullu ma yura wa ma la yura, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Lalu kredo kedua tentang kristologi, dan yang ketiga itu tentang Roh Kudus. Nu'min bi Robin wahid, dan aku percaya kepada satu Tuhan, Yesus Al-Masih, Yesus Kristus, Ibnullahul Wahid, anak Allah yang tunggal, mauludu minal ab qabla kulli duhur, yang dilahirkan, diperanakkan dari sang Bapa sebelum segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, nur min nur, Allah al-haq min Allahul haq, Allah yang benar dari Allah yang benar. Al-mauludu, dilahirkan, ghairul makhluk, dilahirkan tidak diciptakan.
Kenapa ini penting sekali dalam kredo kristologi kita? Kristus sebelum datang ke dunia dia sudah ada sebagai sang firman, sebagai kalimatullah, firman Allah yang satu dengan Allah, dan tidak ada waktu di mana Allah tidak pernah bersama dengan sang firman dan Roh Kudus. Maka kalau Yesus disebut kalimatullah itu artinya Yesus itu kekal bersama dengan Allah. Tidak seperti ajaran Cak Yehova, Yesus itu ciptaan perdana, lalu yang menciptakan siapa? Lalu yang menciptakan Allah berarti Allah menciptakan kan dengan firman-Nya. Masa firman-Nya diawali oleh waktu? Makanya di dalam Alkitab jelas dikatakan fil badi'il kanal kalima, pada mulanya adalah firman, wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Hadza kana fil badi indallah, dan sesungguhnya dari kekal, sejak mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Kullu syai'in bihi kana, segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman tadi. Kullu syai'in bihi kana wa bi ghairi lam yakun syai'un mimma kana. Dan tanpa dia, tanpa firman itu, tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Maka Yesus itu disebut kalimatullah, firman Allah. Kalau nabi-nabi semua hanya penerima firman, maka Kristus firman Allah itu sendiri. Nah, kemudian baru dilahirkan dari Roh Kudus, dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia, dan seterusnya. Ketika ditekankan nazala minas samai, telah nuzul dari surga, telah turun dari surga. Jadi kalau di dalam dialog Kristen Islam biasanya saya menggunakan istilah-istilah yang teman-teman Muslim bisa paham. Jadi kalau di Islam itu keyakinan Islam, firman itu nuzul jadi Quran, makanya ada nuzulul Quran di malam Lailatul Qadar. Maka kalau dalam iman Kristen, nuzul kalimatullah mutajasad, turunnya firman yang menjadi manusia di malam Lailatul Qudus, di malam yang kudus. Seneng teman-teman Muslim kalau mendengar itu. Berarti meh podo ya Pak, ya meh, ini ora podo. Karena firman menjadi manusia, baru kemudian kalau dia teman-teman Muslim kadang-kadang sulit paham kan. Firman kok jadi manusia Pak loh? Udah di buku ya sampean yo percaya mau jadi manusia, ora iso. Ini sebetulnya kan selama ini dialog-dialog yang macet kan dari situ. Nah, baru kemudian yang telah menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Itu kan sosoknya jelas. Maka sebetulnya kredo teologis, pengakuan iman secara teologis itu bukan di dunia antah berantah. Jelas-jelas disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, jelas di tokoh sejarah. Kemudian kredo ini saudara-saudara ternyata tidak sekedar klaim sepihak. Maka sebetulnya kalau sering di dalam dialog-dialog itu kan saya selalu mengembangkan dialog itu tidak perlu kita harus menyerang pihak lain. Tidak pernah di Indonesia itu kesaksian yang model frontal itu pernah menang, tidak pernah ada. Selalu masuk penjara. Begitu seorang menjadi Kristen dia masuk penjara, aksesnya kepada agama yang lama kan tertutup. Nah ini makanya saya makai filsafat Jawa, menang tanpa ngasorake, ngeluruk tanpa bolo, degdoyo tanpa aji. Kan begitu kan? Artinya orang kita ini bisa memenangkan wacana, tetapi orang yang kita berikan kabar itu tidak merasa dia dikalahkan. Makanya persahabatan terus dibangun. Saya awal sebelum pandemi ini kan masih beredar di mana-mana. Sekarang mulai beredar lagi, sekarang sudah aman.
Saya sangat kaget ketika saya diundang oleh IAIN Salatiga. Karena hubungan baik saudara-saudara itu memang luar biasa. Jadi kalau kita mewartakan kabar baik itu dari hubungan baik, maka di situ tidak ada orang yang merasa terluka karena wong konco dhewe. Itu sudah lama kenal sama saya ketika dulu kami punya program dengan Profesor Dr. Nurkolis Majid kira-kira di bawah tahun 2000-an. Teman ini kemudian sekarang menjadi guru besar di IAIN Salatiga. Lalu ketemu kembali ketika saya mengajar kuliah umum di Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga. Lalu dia ngundang saya untuk bicara di IAIN. Saya tentu saja itu satu kehormatan dan selalu saya hadiri. Tema yang tetapkan itu adalah problematika Injil Barnabas. Jadi muncul kesadaran di kalangan teman-teman muslim Injil Barnabas itu tidak bisa dijadikan rujukan dalam dialog, itu Injil palsu gitu. Dan yang mengadakan itu Fakultas Utsuluddin menghadirkan saya sebagai pembicara. Saya pikir tuh hanya seminar diam-diam. Itu dipasang spanduk mulai di Pasar Salatiga depannya kampus. Terus kemudian ditayangkan juga di medsos mereka. Kenapa kita tidak memakai Injil Barnabas? Nah, ini kesempatan-kesempatan yang menurut saya sangat baik. Begitu juga tentang penyalipan Yesus. Ketika yang kita kembangkan itu adalah perdebatan untuk mengalahkan orang lain. Nah, siapa yang mau kalah kan? Nah, makanya bagaimana win-win solution, artinya ketika menyampaikan sesuatu itu kita tidak melukai orang lain. Nah, saya tiba pada kesimpulan seperti ini juga belum terlalu lama saya. Karena belajar dari pengalaman bahwa setiap kali konfrontasi itu orang yang kalah berdebat pun juga tidak bisa menerima karena ada rasa malu yang ditanggung ketika di depan umum dia merasa dikalahkan. Nah, ini yang saya prihatinkan dari persebaran medsos kita sekarang. Orang Kristen kok jadi ikut beringas sekarang ini? Ya, bahkan saya ini terus terang hanya memiliki 2 saluran yang resmi. Yang pertama Pijar TV. Karena Pijar TV itu memang TV yang bekerja sama dengan saya dari awal, sehingga tayangan-tayangan di medsos itu memang terukur judulnya dan sebagainya. Kalaupun ada judul yang mungkin bombastis tapi itu tidak mengandung penodaan agama, tidak pernah nyerang terhadap agama lain. Yang kedua itu adalah channel resmi YouTube saya, Bambang Nursena Channel. Kenapa channel itu muncul? Karena munculnya banyak sekali channel-channel Kristen yang menggoreng ceramah saya, diberi judul-judul bombastis. Misalnya habis saya menayangkan ceramah saya 3 sesi dari IAIN Salatiga, langsung diambil oleh YouTuber Kristen, diberi judul Bambang Nursena babat habis para profesor di IAIN Salatiga. Ini kan bukan bahasa akademis ini kan bahasa ngajak gelut, ngajak tukaran kan. Nah, yang seperti ini kan sebetulnya justru merugikan kita. Karena kekristenan apa bedanya dengan FPI yang baru dibubarkan pemerintah itu? Nah, ini saudara-saudara, jadi medsos ini ya satu pihak merupakan anugerah untuk kita bisa menyampaikan kabar baik begitu cepat melintas batas, tapi di pihak lain tantangannya ketika kita tidak menggunakan standar etika Kristiani itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, saya pun baru menyadari ketika itu jadi batu sandungan. Itu ketika saya muncul di mana-mana era medsos ini. Selalu orang mempicingkan mata dulu, Bambang Nursena, ujung-ujungnya itu nanti penginjilan, mesti begitu. Bahwa penginjilan atau dakwah itu kan ya terserah kita kan, itu dijamin oleh negara. Tapi opininya kan sudah tidak menguntungkan saya. Misalnya, saya sedang memberikan kuliah di MPR 4 pilar
MPR RI bersama Pak Mahfud MD disiarkan sama beberapa channel ya. Tapi komentar dari viewer itu sudah a priori. Kenapa harus mendengar Bambang Nursena? Dia kan penginjil. Kenapa bukan yang lain? Awas ini nyusup di lembaga negara, sampai begitu. Itu gara-gara di framing dengan cara-cara yang menurut saya kita hanya menang sesaat ketika mengatakan wah saya punya tokoh, punya jagoan, tapi di pihak lain yang dianggap jagoan itu dicekal di tempat-tempat yang sesungguhnya itu mestinya kita bisa berkembang. Lalu justru teman NO yang memberi masukan kepada saya dari Gus Durian, Gus Aan Ansori dari Jombang, dia bilang, Mas, kok nama sampean bisa digoreng sama YouTuber Kristen seperti itu? Loh, saya tidak menduga loh, bahkan saya dikomplain teman-teman itu, loh Pak Bambang sekarang berubah, tidak dialog lagi, sekarang jadi debater katanya. Terus kemudian gimana caranya? Saya sampaikan, bahkan Gus Aan yang memberikan pembelaan terhadap saya, coba kamu dengar semua ceramahnya, bener apa enggak? Ternyata setelah didengar ceramah saya, enggak ada hubungannya kok, dia sejuk-sejuk saja ceramahnya kata. Nah terus teman-teman NU itu mengatakan kepada saya, Pak, sebaiknya Bapak punya YouTube sendiri, sehingga ketika kita komplain ke YouTube kan ada sumber utamanya. Lah ini Bapak Ibu, makanya kemudian mulai pandemi itu saya bikin channel YouTube resmi namanya Bambang Nursena Channel. Puji Tuhan sekarang belum ada 2 tahun ini sudah subscribernya 192.000. Sehingga di situ kita punya kekuatan untuk apa? Untuk bargaining position dengan YouTube. Kalau misalnya tayangan saya disalahgunakan orang, ya kita bisa komplain. Nah pertanyaannya sekarang sebetulnya, untungnya apa? Ketika kita ini gebiar menghantam orang, yang untung yang YouTubernya, subscribernya banyak, ada duitnya ternyata, baru saya tahu kalau itu ada duitnya. Saya sudah lebih dari 10 tahun nama saya dipakai di YouTube tuh nggak ngerti kalau itu ada duitnya. Ternyata ada duitnya lumayan juga itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, jadi era sekarang ini menurut saya ya sulit ya mudah. Sulitnya ketika kita sudah di framing menjadi orang yang tidak bersahabat dengan yang lain, itu bisa merugikan gerakan kita. Tapi untungnya apa yang sekarang tersembunyi dari publik itu bisa dibuka dengan mudah, termasuk mengakses keotentikan Alkitab yang selama ini digugat, disalahpahami, diserang, sangat mudah. Dulu saya tahun 1996 saya nabung, ngumpulkan duit, hanya kepingin pergi ke Switzerland. Saya ditanya ngapain pergi ke sana? Saya kepingin lihat itu Injil dalam bentuk papirus yang usianya lebih dari 2000 tahun, ya, kurang lebih ya. Itu kan papirus yang disimpan di sana namanya Bibliotheca Bodmeriana. Itu dari tahun 120, 115 Masehi. Ada yang dari tahun 85 surat-surat Paulus itu. Nah, orang yang memiliki naskah yang ribuan jumlahnya, persebarannya paling luas, kok dituduh palsu gitu loh. Saya ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri dan Tuhan mengizinkan saya mengabulkan doa saya mengunjungi tempat-tempat yang kepingin saya kunjungi, termasuk Museum Israel. Lalu pikiran saya, kekristenan itu memiliki bukti-bukti otentik yang luar biasa. Tapi kenapa ini enggak pernah ada suaranya di seminari-seminari? Kenapa tidak pernah dijadikan fokus untuk dijadikan rujukan ketika kita bertarung wacana? Sementara kekristenan ini kan sibuk dengan bermain di wilayah normatif. Maka ketika persoalan sejarah itu digugat, ya kita sama-sama dengan yang menggugat karena ayat lawan ayat. Kan begitu kan, coba sekarang.
Kristen itu yang menjadi pusat beritanya adalah salib dan kebangkitan Yesus. Tanpa itu Kristen tidak ada. Kalau Yesus tidak bangkit di antara orang mati, apa bedanya Yesus dengan nabi-nabi yang lain? Sehebat apapun tokoh di muka bumi ini, semua almarhum kan, kecuali hanya Kristus yang tidak almarhum. Itu sebetulnya berita Kristen, berita yang utama. Makanya tanpa kebangkitan orang mati, sia-sialah kepercayaan kamu, sia-sialah pemberitaan kami, kata Rasul Paulus. Tetapi dengan mudahnya itu dilawan dengan keyakinan sebuah ayat. Jadi orang Kristen mewartakan bahwa kematian Kristus itu membawa penebusan dosa bagi orang yang percaya kepadanya. Tetapi enak aja dijawab, oh Yesus tidak mati di salib tapi orang lain yang disamarkan. Tapi anehnya Kristennya kok minder itu loh, saya jadi mikir itu loh, kok justru kita yang minder? Mestinya kan enggak minder. Dan sekarang pertanyaan lah, kuwi kan ayatmu. Lah ayatmu kan ayatmu dewe, aku ora melok duwe ayat kok. Lah kenapa kau memaksakan ayat? Lah Kristennya biasanya menanggapi dengan ayat, ini loh ayatnya Matius, ini ayatnya Markus, ini ayatnya Lukas. Lah bagi saya ya tidak seimbang perbandingan seperti itu. Karena apa? Satunya ini kan muncul dari zaman yang sama. Kan begitu kan? Perjanjian Baru itu kan ditulis paling akhir abad pertama. Itu pun hanya Yohanes yang paling akhir menulis. Karena Yohanes meninggal di Efesus dalam usia tua. Antara dia hidup, ya, artinya dia berkarya, dengan naskah kuno yang ditulis olehnya, itu hanya berjarak 18 tahun. 18 tahun yang lalu itu kan 2002, saudara-saudara. 2000 berapa itu? Sekarang 2022, 2004. Saya sudah sering khotbah di tempatnya Pak Yopi waktu itu. Di Ngunut, ya kan? Jadi artinya itu dekat sekali antara jaraknya Rasul dengan teks terkuno yang ditulis. Yang namanya Papirus P46, itu 10 surat Paulus. Sekarang naskahnya disimpan di Biblioteka Bodmeriana itu. Paulus meninggal tahun 67 di Roma. Sementara suratnya ditemukan tahun 85 menurut uji karbon radio orang aktif. Jaraknya hanya 18 tahun. Berarti informasi-informasi sejarah termasuk penyalipan itu akurat, hanya berjarak begitu dekat. Sementara orang percaya dengan Aristoteles, Plato, Sokrates, sampai dalilnya dihafalkan di setiap kita masuk kuliah. Menurut Aristoteles manusia adalah zoon politikon. Lah Aristoteles hidup di abad ketiga, naskahnya paling awal ditemukan tahun 900 Masehi. 1300 tahun, jumlah naskahnya cuma 7 atau 8. Lah ini naskah Perjanjian Baru kita punya 5.000 lebih naskah. Lah inilah yang sebetulnya kerinduan saya, ini mesti diangkat sebagai tema utama dalam interaksi teologis kita dengan pihak lain. Kan seperti itu. Dan kedua, penampilan kita ini jangan jadi penampilan seorang pendakwah, karena itu mudah dicekal. Penampilan kita ini penampilan seorang seperti akademisi murni, ya, wajahnya kebangsaan. Makanya ketika ada izin STT yang tidak diteruskan karena pemiliknya itu meninggal, dilimpahkan kepada saya, namanya saya ganti Pancasila Cita, artinya idea tentang Pancasila. Nanti rencananya saya mau ibatkan teman-teman muslim untuk memperkuat tentang spiritualitas Pancasila. Soal bagaimana kita ke dalam, yang keluarnya kan Pancasila, ke dalam kita perkuat hal-hal yang sifatnya Kristiani. Tapi pembawaannya kan ramah. Lah kalau belum apa-apa sudah di stigmakan, oh ini pekabar Injil, kan ditutup semua pintu-pintu. Nah makanya ini yang saya namakan metode S3. S3 itu slumun selamat. Jadi orang tidak merasa dikalahkan. Nah sekarang kembali ke tema ini. Salib itu Bapak Ibu, tanpa membaca Injil pun itu pasti. Nah makanya saya tadi mengatakan ini tidak imbang.
Ini ayat lawan ayat. Satunya dari abad ke-7, satunya dari abad yang sama. Kan itu kan? Lah Al-Quran itu kan wahyu yang diterima oleh Muhammad menurut keyakinan Islam. Itu kan munculnya abad ke-7, 600 tahun lebih setelah peristiwa terjadi. Tapi diberi judul wahyu Allah. Sementara yang muncul dari zaman yang sama, dari saksi mata, diberi judul Injil karangan Matius, Injil karangan Markus. Lah nariknya gampang, ini wahyu, ini karangan. Lah kan gitu akhirnya. Dalam komunikasi pun kita kan gagal. Lah padahal konsep wahyu itu apa? Kan perlu dijelaskan dulu. Sering kali saya mengatakan, wahyu lek wahyumu to Mas. Lek gangguku ya wahyuku dhewe. Bagi yang percaya ini wahyu Tuhan, bagi yang enggak percaya wahyu Sutresno, wahyu Suhendro, kan itu kan. Lah apa itu bisa dipaksakan? Kedua, pemahaman kita tentang wahyu itu sendiri tidak sama. Dalam iman Kristen tidak pernah ada ajaran Yesus menerima wahyu dari malaikat Jibril. Tidak pernah ada. Musa didiktekan malaikat Jibril untuk kitab suci Taurat, itu tidak pernah ada. Makanya begitu di dalam kitab Ulangan ada ungkapan kematian Musa, maka matilah Musa. Ulangan pasal 34 ayat 5. Nah, bagaimana mungkin kalau firman Allah diberikan kepada Nabi Musa, kok Nabi Musa menulis kematiannya sendiri? Kan itu kan? Nah, terus kemudian mu'alaf, sering gitu terjadi. Saya amati ini. Nah, gejala-gejala gini menurut saya harus mulai disadari. Kalau tidak, ya anak-anak kita ini rajin ke gereja sekalipun, yang diterima semua kebanyakan normatif. Normatif itu tentang hidup berperilaku, lahir baru. Ini wis bener kalau dipersoal nih. Tapi itu kan ke dalam. Lahir baru kan nggak bisa dijual sebagai tema dalam dialog lintas agama. Sebab kalau hanya mengatakan bahwa norma-norma jangan berzina, jangan mencuri, sebetulnya dongengi Kanjil nyolong timun itu kan ya nggak oleh nyolong. Itu universal. Kalau itu kita jadikan rujukan utama dalam pewartaan kita, banyak orang Buddhis yang kelakuannya lebih baik daripada orang Kristen. Lalu apa yang dijual? Maka saya punya semboyan dalam pelayanan saya itu adalah sejarah yang penuh bukti adalah mitra bagi iman yang penuh bakti. Maka saya selalu dalam ungkapan-ungkapan guyonan gitu loh. Lelek kowe mekso kitabmu. Wong Buddha mekso kitabnya, orang Kristen memaksakan kitabnya. Lah kowe dhewe kan tukaran. Lah wahyu bagimu kan belum tentu wahyu bagi orang Hindu. Nah sekarang gini, karena Yesus itu sosok sejarah. Ayo sekarang berani enggak kita nutup kitab suci kita, nutup kitab sucimu? Lah kok gitu Pak? Lah yo kowe buka aku ora percaya. Aku tak buka nih kitab sampai aku kesel lambeku mimiren, kowe yo ora percaya. Lah terus gawe apa? Timbangane padha ora percayane ayo saiki mangan satene Pak Kuat ngono. Iya toh? Saya bilang begitu. Makanya mari kita lihat, tanpa membaca Injil pun Yesus itu disalib. Nah, ini contohnya ya. Ungkapan dari seorang sejarawan namanya Flavius Josephus. Dia nulis itu tahun 95 Masehi. Peristiwa salib itu terjadi tanggal 14 bulan Nisan, musim semi gitu. Tahun 33 Masehi. Jaraknya dari sini sekitar 60 tahun. Pertanyaannya, percaya enggak kalau Indonesia merdeka 17 Agustus 45? Percaya Pak. Lho kowe orang ngalami kowe percaya. Umurmu sik piro? Kita merdeka tahun 45, kita belum lahir, enggak ada yang tahu kok. Lah ceritanya nenek saya, ceritanya bapak saya, dokumennya mana? Kamu percaya? Ada Pak. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini dan seterusnya sampai Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah itu ada dokumennya. Bahkan yang namanya koran-koran, guntingan koran di zaman Jepang masih ada sampai sekarang. Nah sekarang
Ini dokumennya namanya Flavianum Testimonium. Jelas sekali Yosefus ini sejarawan Yahudi. Kita berhutang budi besar pada dia. Karena apa? Kita tidak tahu sejarah Yahudi Israel abad pertama kalau tidak membaca dia. Bahkan kematian Rasul Yakobus saudara Tuhan yang di dalam Alkitab tidak disebutkan, di tulisan dia disebutkan. Jadi artinya Alkitab itu benar-benar fakta sejarah. Bukan sekedar keyakinan klaim tentang wangsit atau wahyu. Tidak seperti itu. Nah, dia mengatakan apa di dalam teksnya ini? Bahwa pada zaman itu tampillah seorang bijaksana. Itu pun kalau boleh disebut manusia katanya. Itu artinya dia mengejek bahwa keyakinan Kristen dia terima. Namanya adalah Yesus. Jadi itu adalah fakta sejarah yang memang dicatat oleh dokumen yang sejaman. Nah, Yesus itu digambarkan seorang yang baik ya, melakukan banyak perbuatan yang baik, mengumpulkan murid-muridnya, baik dari kalangan Yahudi maupun bukan Yahudi. Coba kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, Yesus itu ketika mengusir setan masuk ke babi-babi itu, wilayahnya mana? Gedara Gerasa. Gadara Gerasa itu adalah wilayah Dekapolis, 10 kota Roma yang bukan Israel. Nah, ketika itu arkeologi akhir-akhir ini menemukan tempat di mana-mana ditemukan fosil tulang babi, itu pasti bukan wilayah Israel. Nah, tempat itulah nama Yesus sudah diberitakan. Kemudian perempuan Sirofenisia yang kemudian disembuhkan dari sakit karena imannya yang begitu besar tadi. Itu kan wilayah Libanon. Dan wilayah Libanon itu bukan wilayah Israel. Artinya benar-benar dia mengumpulkan murid-muridnya itu dari kalangan Yahudi dan bukan Yahudi. Nah, kemudian dia mengatakan dia adalah Kristus. Tetapi ini saya beri huruf kursif. Karena mungkinkah dia orang Yahudi percaya Yesus adalah Kristus? Pasti tidak. Nah, ternyata kata Kristus itu lebih longgar dari kata Ibrani Mesiah, meskipun artinya sama, tapi rasa bahasanya lain. Karena apa? Kata Kristus itu lebih merupakan gelar bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Sehingga ketika dia mengatakan dia Kristus itu adalah Yosefus hanya menirukan kredonya orang Kristen bukan Yahudi. Tetapi baru-baru ini ditemukan yang namanya The Aramaic Text of Flavianum Testimonium. Bahasa Aram, ini bahasa Aramaik. Nah, di dalam teks bahasa Aramaik ini ya apapun tidak pernah mengurangi fakta bahwa Yesus itu memang mati disalib. Pilatus telah menghukumnya dengan cara menyalibnya hingga mati, dan mereka yang menjadi muridnya tidak pernah mundur untuk terus menjadi murid-muridnya. Mereka melaporkan bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada mereka pada hari ketiga setelah penyalibannya dan dia hidup kembali. Dengan kenyataan itu mungkin saja dia adalah Mesias. Teks Aramaik ini yang bunyinya adalah Mistafra de Messica itauhu, kemudian disalin dalam sebuah terjemahan Arab dari karya Yosefus yang diawali dari ungkapan wa innahu kana fi hadal zaman, dan ketika itu pada zaman itu yaisu rajulun hakim yakulullahu iswa, telah hidup seorang yang bijaksana yang namanya adalah Yesus. Iswa itu yang kemudian nanti menjadi bahasa Arab Isa, karena itu korespondensi bunyi. Tapi di sini jelas Yesus memang disalib, bukan hanya Yosefus. Kita bisa melihat misalnya Cornelius Tacitus, itu adalah senator dan sejarawan Roma. Cornelius Tacitus, dia juga mengatakan hal yang sama, bahwa Kristus yang dari siapa
nama Kristen itu memiliki asal-usul. Telah dihukum mati pada masa pemerintahan Tiberius di tangan prokurator kita Pontius Pilatus. Ini kira-kira tahun 95 Masehi. Jadi artinya ya sekitar 60 tahun dari peristiwa. Jadi kira-kira kalau Alkitab itu ditutup pun Yesus tetap disalib. Ngapain kita mau berdebat? Gitu kan? Nah, tapi orang juga bisa salah paham. Pak Bambang kenapa tidak membaca Alkitab? Lek tak waca kok ya ora percaya gawe apa? Ngomong sejarah ya sejarah. Nah, berarti Alkitab tidak ada gunanya untuk Pak Bambang. Ya tetap ada. Itu urusan intern saya. Kalau kamu tanya Yesus disalib, pasti disalib, itu sejarah. Tapi kalau kamu tanya ke saya, untuk apa Yesus disalib? Jawabannya di Alkitab. Pasti toh? Karena itu jawaban iman. Tapi kalau sejarahnya itu universal, semua orang bisa lakukan itu. Jadi catatan Yosefus, catatan Tacitus jelas sekali. Nama Christianos, ya, nama Kristen itu auctor nominis eus Christus Tiberu imperitate per procuratorem Pontium Pilatum supplicio advetus ferat. Jadi artinya jelas senator Romawi, ahli hukum Roma menulis kira-kira 60 tahun setelah peristiwa Yesus mati disalib. Fenomena kebangkitan kemudian dijelaskan juga oleh penulis Roma yang lain, ya. Namanya adalah, nih saya buka dulu. Nah, ini Mara bin Serapion. Nah, ini dulu aja. Orang Yahudi yang menyalibkan Yesus itu pun dia mengatakan seperti ini. Pada hari sebelum Paskah, BRF Hapesah, mereka menggantung Yesus. Pada hari menjelang Paskah, RF Hapesah, talauhu le Yesua, telah digantung Yesus. Ini Traktat Sanhedrin 43a. Karena orang Yahudi tidak punya kata salib, cross, bahasa Yunani stauro. Karena itu hanya dikenal oleh orang Roma, maka orang Yahudi menyebutnya digantung. Karena kata salib itu tidak ada. Makanya Yesu atau Yesua oleh orang Yahudi disebut Yesu hatalui, Yesus yang digantung. Nah, yang nyalib saja ngomong Yesus disalib kok. Masa ratusan tahun kemudian orang percaya dengan informasinya dia. Terus, biasanya teman-teman muslim yang dekat dengan saya itu jadi gini, Pak, sampean bener-bener enggak mau merujuk Quran. Wegah tuh mas kitab duduk Quran. Aman kan? Itu saya enggak kena penodaan agama. Itu kalau caranya orang hukum kalau menghindar dari jerat hukum kan begitu. Ya toh. Orang itu jangan polos-polos sekali. Tapi kalau orang kemudian nanya terus ke saya, lah kalau menurut Pak Bambang, Quran itu kitab suci apa enggak? Wahyu Tuhan apa enggak? Ya wahyu lah. Tapi wahyumu bukan wahyuku kan. Nabi Muhammad itu nabi, ya jelas nabi toh. Nabi sampeyan, bukan nabinya orang Hindu, bukan nabinya orang Kristen. Salah-salah yang terjadi itu karena apa? Memaksakan paradigma kita kepada orang lain. Lalu ketika Anda mengatakan Nabi Muhammad nabi terakhir, iya terakhir bagi orang Islam. Bagi sekte Manikianisme yang terakhir ya Nabi Mani. Nabi Mani itu hidup di abad ketiga. Dia anaknya seorang tokoh Zoroaster, agama lama Persia itu, umur 12 tahun dia mendapatkan wahyu, ya diketahui bahwa anaknya akan menjadi nabi. Lalu dibawalah dia ke Mesopotamia. Sampai di sana dia menyatakan kenabiannya di depan Kaisar Persia yang namanya adalah Kaisar tahun 215 atau 220-an itu. Nah, kemudian itu masih zamannya Konstantinus ya. Kemudian setelah dia di bawah Konstantinus, kemudian dia menyatakan kenabiannya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Mani? Kitabnya bahasa Aram,
namanya evangelion dari bahasa Yunani diaramkan evangelion de mani. Dan dia mengatakan apa? Akulah kutmata de nabia, nabi yang terakhir, puncak segala nabi. Juga aku inilah kutmata de slihe, puncak segala rasul yang menyimpulkan ajaran mulai dari zaman Adam sampai Yesus. Dan mani ini juga seorang parakletos, penghibur yang dijanjikan. Agamanya namanya Dina Nukra, agama terang. Nah, jadi sejak zamannya Mani sampai zamannya Joseph Smith itu ada nabi terakhir. Lah terus kowe nabi terakhir melok sopo? Melok Nabi Muhammad, ya melok karo Kanjeng Nabi. Wong Mani ben melok karo Kanjeng Nabi Mani, wong Mormon melok Kanjeng Nabi Joseph Smith, awake dhewe Gusti Yesus Kristus gitu loh. Itu Pancasila itu gitu caranya. Nggak usah kita memaksakan klaim kita kepada orang lain. Sejuk kan? Nah terakhir, apa yang tertulis dari keyakinan-keyakinan keagamaan yang bisa di cross check dari sejarahnya. Lucianus dari Samosata dalam bukunya yang berjudul Peregrinus 11 itu tahun 170 Masehi. Dia mengatakan apa? Kaum Kristen itu seperti yang kamu tahu menyembah seorang pria. Sampai hari ini tokoh terkemuka yang memperkenalkan ritus baru yang disalibkan karena alasan tersebut. Jadi artinya data sejarah semua dari abad-abad kekristenan awal tidak ada satupun yang menyangkal penyaliban Yesus. Kalaupun ada, itu yang disangkal bukan historisitas atau kesejarahan penyaliban Yesus, tetapi naskah-naskah klenik Kristen itu yang menyangkal. Nah, klenik Kristen itu misalnya apa? Pada zaman Rasul Yohanes itu sudah ada kelompok yang namanya Gnostik. Gnostik itu berasal dari bahasa Yunani gnosis. Gnosis itu artinya esoteric knowledge. Kalau orang Jawa menyebutnya itu bukan ilmu tapi ngelmu. Ora angel yen wis ketemu. Nah, itu namanya ngelmu itu. Makanya ngelmu itu subjektif. Bagi orang lain angel, bagiku orang angel. Kan itu kan? Makanya aliran kebatinan itu kumpul 10 orang, ajarannya bisa 35. Karena satu orang lebih daripada satu pendapat. Itulah klenik. Nah waktu itu Yohanes kan menghadapi kelompok ini. Kelompok ini dipimpin oleh seorang ahlul bid'ah, seorang pemimpin bid'ah namanya Kerintus, bukan Korintus ya, Korintus nama kota. Nah catatan dari mana kita tahu Yohanes hidup di Efesus? Dari Irenaeus. Siapakah Irenaeus? Muridnya Polikarpus. Siapa Polikarpus? Uskup Smyrna. Salah satu dari 7 jemaat kitab Wahyu. Dan Polikarpus itu muridnya Rasul Yohanes yang meninggal tahun 156 Masehi. Dia mengatakan, kenapa Rasul Yohanes itu disebut Boanerges dalam Injil? Anak guruk. Kalau orang Ambon bilang itu kepala angin itu. Temperamental gitu. Cepat naik darah tapi cepat selesai. Digambarkan dalam sejarah gereja. Dari sejarah gereja mula-mula itu juga kita tahu Injil keempat yang nulis memang Yohanes. Dari mana kita tahu wong judulnya Injil Yohanes? Tidak ada. Kan pasal-pasal 1 sampai pasal 22 mana ada Injil ini ditulis oleh Yohanes. Dia hanya memberi sandi murid yang dikasihi. Begitu juga Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita tahu penulisnya siapa dari catatan murid-muridnya ini. Namanya Papias dari Hieropolis, namanya Polikarpus dari Smyrna. Dia menceritakan bidat yang dilawan Rasul Yohanes itu adalah bidat gnostik yang dipimpin Kerintus, yang tidak mengakui Yesus telah datang sebagai manusia. Karena Yesus tidak pernah datang sebagai manusia, kan tidak mungkin bayangan disalib. Nanti berkembang ke sana. Makanya Rasul Yohanes menyebut siapakah Dajjal itu. Dajjal itu bahasa Arab, tapi asalnya dari bahasa Suryani, bahasa Aramaik.
Kalau Bapak Ibu ngomong Aramaik orang pesantren belum tentu tahu. Tapi kalau ngomong bahasa Suryani, itu bahasanya Nabi Isa Pak, mesti itu. Bahasa Suryani. Itu disebut Mesiha Dagala. Dagala itu artinya pelawan dan peniru. Makanya di dalam Matius pasal 20-24 disebut pseudo Kristos, yang artinya peniru Kristus atau Kristus palsu. Sementara dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 itu disebut anti Kristus, pelawan Kristus. Jadi ada Kristus tiruan dan pelawan Kristus. Mesiha itu Kristus, Dagala itu tiruan. Diterjemahkan dalam bahasa Arab Al-Masihud Dajjal. Makanya kalau teman-teman muslim berdoa kan supaya dihindarkan dari fitnah Masihid Dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, a'udzubika min fitnatil Masihid Dajjal, dari fitnahnya Masihid Dajjal. Nah, cirinya apa? Apakah cirinya menguji-uji roh itu? Roh yang tidak percaya Yesus telah datang sebagai manusia, itu roh antikristus. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan 3. Roh yang percaya Yesus telah datang sebagai manusia, itu asalnya roh Allah. Lah makanya kelompok Gnostik ini intinya apa? Yesus itu tidak pernah benar-benar jadi manusia. Ya seolah-olah dia ada, kemudian dia hilang, dia muncul, tiba-tiba dia hilang lagi. Abad berikutnya ada penerusnya Kerintus ini, namanya Marcion atau Markionisme. Makanya Markion itu asal ajarannya dari kata-kata doketisme. Dokein artinya tampaknya. Jadi nggak benar-benar real. Nah, Markion ini lebih jauh daripada gurunya. Dia mengatakan Injil Matius harus dibuang. Karena apa? Karena Yesus tidak pernah jadi manusia. Bagaimana mungkin ada silsilahnya? Dibuang. Markus dibuang. Yesus tidak pernah jadi manusia, jadi tidak benar-benar dibaptis, diproklamirkan oleh Yohanes Pembaptis. Injil Yohanes apalagi tegas mengatakan dan firman itu telah menjadi manusia. Tinggal Lukas yang masuk nominasi. Tapi begitu dia membaca sebelum pasal 3 ada berita kelahiran dari seorang perawan, ada silsilahnya, dibuang pasal 1, 2, 3. Pasal 4 sampai 24 diterima. Inilah yang namanya kanon Markion. Lah gereja yang punya kanon kan dia marah. Lagi kitabku kok moro-moro diobrak-abrik karo Pak De Markion ki piye dalane gitu. Kemudian gereja mereaksi itu. Makanya mulai muncul kanonisasi. Jadi kanonisasi itu bukan baru mengarang. Itu karena meneguhkan kebenaran Alkitab dari rongrongan ajaran Markion ini. Maka muncul kanon Muratori, Konsili Kartago, yang akhirnya perjanjian baru hanya 27 kitab. Yang lain itu bukan. Makanya pertanyaannya, kemarin-kemarin kan muncul Injil Yudas, Injil Maria Magdalena, Injil Filipus yang dijadikan rujukan film The Da Vinci Code. Katanya Maria Magdalena istrinya Yesus. Itu kan memakai buku-buku apokrif ini. Saya jawab waktu dalam seminar ya, di forum-forum lintas agama, saya bilang gini. Kenapa Pak? Injilnya orang Kristen hanya 4. Kenapa perjanjian baru 27 ya? Saya jawab, ya memang cuma ada 27. Kenapa Injil Thomas ditulis kok ditolak? Yang nulis memang bukan Thomas kok. Itu kan Thomas yang lain, bisa Thomas Jorgi, bisa Thomas apa itu. Bukan Thomas itu. Karena apa? Buktinya salah satunya. Kalau di zaman Markion, jelas-jelas ajarannya kan sama dengan Injil Thomas. Jelas-jelas ajarannya sama dengan Injil Filipus yang katanya Yesus sering mencium Maria Magdalena itu dan Petrus iri. Kenapa kamu lebih dekat dengan Maria Magdalena ketimbang dengan kami semua? Lah itu sama teolog-teolog liberal kemudian dijadikan, dipertentangkan. Ternyata ada konflik gender di zaman gereja kuno. Tidak ada hubungannya. Jelas Injilnya abad ketiga.
Suksesi kepemimpinan para rasul itu dari abad pertama sudah selesai. Maka kalau kita ini tidak merunut sejarahnya bisa tidak karu-karuan kesimpulannya itu. Nah jelas saya katakan, seandainya di zaman Markion sudah ada Injil Thomas, Injil Maria Magdalena, Injil Yudas, kenapa dia harus merevisi perjanjian baru? Ya kan? Itu kan terjadi kira-kira tahun 150-an. Berarti satu-satunya kitab yang otoritatif hanya kitab suci perjanjian baru. Nah pada masa Markion Yesus tidak benar-benar jadi manusia. Di abad ketiga dan abad keempat ada kelompok yang namanya Basilides. Basilides itu mengatakan karena Yesus itu tidak benar-benar jadi manusia, maka yang disalib itu sesungguhnya Simon orang Kirene. Nah itu dalam catatan sekte Basilides disamarkan dengan Simon Kirene. Maka Simon Kirene yang dibunuh. Tapi konteksnya ini beda dengan Islam. Kalau orang Gnostik ini mengatakan Yesus tidak disalib karena Yesus bukan manusia. Dia hanya bayangan, tidak real. Kapan dia datang, kapan dia pergi, semau-mau dia. Sampai ada lagunya, kau datang dan pergi sesuka hatimu, itu lagu Gnostik itu. Iya kan saudara-saudara. Nah makanya kalau di Islam kan tidak. Di Islam ungkapan wama qataluhu wama sholabuhu walakin subyalahum, mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya, melainkan yang disamarkan bagi mereka, itu reaksi terhadap kesombongan Yahudi. Karena orang Yahudi mengatakan wa kaulihim, dan kata-kata mereka dan ucapan mereka, inna qatalnal masih ibnu Maryam, kami telah membunuh al-Masih putra Maryam Rasulullah, Rasul Allah itu, wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subyalahum. Shadaqallahul azim. Tidak membunuh dia dan tidak menyalib dia, melainkan yang disamarkan bagi mereka. Jadi itu ngadepi kesombongan Yahudi. Kamu Yahudi tidak mungkin bisa memadamkan dakwahnya Kanjeng Nabi. Kira-kira seperti itu. Isa saja saya bunuh, kira-kira seperti itu. Tidak, padahal kamu tidak membunuh dia. Bagaimana penafsirannya itu bukan urusan saya. Mau tafsirannya benar mau tidak, ngaku tutup kitabku ngapain? Ya kamu selesaikan sendiri dong tafsirannya ora podo. Satu mengatakan yang diserupakan Yudas Iskariot, yang lain mengatakan Simon Kirene, yang lain bernama Sarjis. Ada yang namanya Sarjis. Sarjis itu mungkin Sergius, itu tokoh-tokoh bapak gereja yang muncul tapi tidak di zaman Yesus, itu zaman abad-abad kemudian. Katanya yang disalib itu Sarjis, yang disalib itu Simon Kirene, yang disalib Simon Petrus, yang disalib Yudas Iskariot. Selesaikan dulu. Ini kan soal problem tafsir di Islam. Lah kalau kamu sendiri belum menyelesaikan, ngapain persoalan penyaliban kamu persoalkan? Kira-kira kalau dibandingkan, kumpulkan 10 pendeta dari berbagai macam aliran gereja. Ya, bahkan Katolik, bahkan Ortodoks sekarang. Kumpulkan. Satunya di Mesir, Ethiopia, Roma, Tulungagung, Campur Darat, Blitar. Kumpulkan pendeta-pendeta itu, takonono. Yesus disalib apa enggak Pak Pendeta? Oh, dia yang disalibkan masa pemerintahan Pontius Pilatus. Pasti beragam. Takonono saiki wong Islam kabeh NU. Enggak usah Muhammadiyah, enggak usah Ahmadiyah yang percaya Yesus disalib tapi enggak sampai mati. NU kabeh. Wong Tulungagung kabeh, kurang ngomong sekarang. Takonono, Yesus disalib apa enggak? Jawabannya pasti beda-beda. Itu artinya apa? Artinya opini, penafsiran tidak bisa mengubah sejarah. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini paling tidak bisa menginspirasi kita di dalam pelayanan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, berikan aplaus dulu dong. Ya. Ini dikasih waktu untuk kesempatan bertanya atau belum? Oh iya ya, bertanya. Berapa pertanyaan? Terserah ya. Baik. Nah, sebelum sampai jam berapa Pak Ketua?
Nah ini karena ini acaranya PKSGT sampai jam 12 ya, tepat ya. Berarti pertanyaan tolong disiapkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, coba angkat tangan dulu. Satu, Pak siapa? Pak Jukri, Pak Pendeta Jukri ya. Oke, yang kedua Bapak Pendeta Dian. Lanjut, Pak Pendeta dari Trenggalek, Pak Yusuf. Loh, dari anu ya, Ayam Lodo. Yusuf Trenggalek. Oke, 3 dulu ya. Baik. Setelah pertanyaan nanti saya akan simpulkan ya. Baik, pertanyaan pertama oleh Bapak Pendeta Jukri. Kami persilakan, Pak. Ya. Bisa pamit berdiri, kemudian sebutkan nama, asal gereja, pelayanan di mana. Ya, terima kasih. Nama saya Pendeta Jukri, saya dari GPDI. Saya mau bertanya Pak Bambang mengenai 3 hari atau 3 malam Yesus mati. Karena dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes hanya salah satu yang Yesus ngomong sendiri mengenai tanda Yunus. Tanda Yunus itu 3 hari 3 malam, sedangkan ayat-ayat lain itu kan tidak disebutkan 3 malamnya, hanya hari ketiga dan seterusnya. Yang saya mau tanyakan, kalau dari sisi sejarah, apakah 3 hari 3 malam atau 3 hari 2 malam? Itu saja, terima kasih. Oke, saya dikumpulkan dulu aja Pak ya. Baik. Yang kedua, Bapak Pendeta Dian. Sama Pak, sama. Oh sama. Oke, terima kasih. Yang ketiga, Bapak Pendeta Yusuf dari Trenggalek. Minta dibantu Bu Esther atau Bu Linda. Ya, silakan diperkenalkan dulu Pak ya. Nama saya Yusuf dari Trenggalek, tapi bukan Pak Yusuf Lodo, tapi suka Lodo juga. Nah, ini saya mau bertanya, tapi enggak ada apa? Bukan sejarah ini, Pak. Tapi saya mumpung ketemu ahlinya, boleh ya, Pak? Pak Bambang boleh kan? Nah, ini gini, Pak. Saya sering, ya nggak berdebat sih, tapi saya itu sering nganu sama temen ngopi yang muslim. Itu gini, saya tanya tapi enggak pernah ada jawaban pastinya juga. Kalau ini mumpung bulan puasa, kan di tengah-tengah bulan puasa ini ada yang namanya malam Lailatul Qadar kalau nggak salah ya Pak. Malam turunnya Al-Quran kalau nggak salah. Nah, yang saya tanyakan itu kadang gini, nah kalau Al-Quran aja turunnya di tengah-tengah bulan Ramadan, nah dasarnya puasa sebelum itu apa? Ya, itu loh. Kadang teman saya muslim itu emosi juga kalau saya tanya itu Pak. Nah, saya kepingin mendapat jawaban yang pasti mumpung ada ahlinya. Itu Pak. Terima kasih Pak. Gitu. Baik, terima kasih. Bisa langsung dijawab ya Pak Bambang. Tadi yang pertama pertanyaan adalah apakah yang dimaksud dengan 3 hari 2 malam? Yesus bangkit itu 3 hari 2 malam atau memang 3 hari 3 malam atau bagaimana? Minta penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertama ya, kita tidak bisa memahami waktu Yahudi dengan waktu kita. Cara menghitung waktunya berbeda. Jadi kalau di dalam kebudayaan Yahudi, hari itu diawali dari tenggelamnya matahari.
Ini mirip dengan Jawa itu loh. Makanya kalau yang gini jangan tanya sama orang barat. Tonggomu selamatan takonono, iki hari ketiga padahal baru hari kedua, gimana cara ngitungnya? Orang Jawa lebih dekat sama orang Yahudi karena basic kalendernya memakai kalender bulan. Gitu ya. Jadi ngitungnya bagaimana? Jadi sehari semalam itu disebut 1 hari 1 malam, atau 3 hari 3 malam, 2 hari 2 malam, itu sebutan, bukan 24 jam atau 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam, tidak. Berapapun jamnya, asal berpindah hari, itu namanya sehari semalam. Nah, jadi menghitungnya karena Yesus itu disalibkan pada hari Jumat sore kan, jam 3 petang dia menyerahkan nyawanya. Berarti Jumat sore ini bagian dari waktu sebelumnya. Karena Jumat jam 6 itu sudah jatuh hari Sabtu, hari Sabat. Makanya disebut hari persiapan. Makanya kalau Anda pergi ke Israel, jatuhnya Sabat itu bukan Sabtu pagi, bukan. Jumat sore tenggelamnya matahari itu sudah Sabat. Nah, berarti mulainya hari Jumat kapan? Kalau hitungan kita, Kamis sore ketika matahari terbenam itu sudah masuk hari Jumat. Jadi Yesus disalibkan jam 3 petang, itu tetap dihitung 1 hari 1 malam, sekalipun itu hanya tersisa 3 jam. Ya. Kedua, sehari semalam penuh itu pada hari Sabtunya, Jumat jam 6 sore sampai Sabtu jam 6 sore. Sabtu jam 6 sore itu sudah hari Ehad, Yom Rishon, hari pertama. Maka tetap 3 hari 3 malam. Jadi sekarang yang disebut 3 hari 3 malam atau pada hari ketiga itu sama. Setelah 3 hari sama dengan hari ketiga. Jadi ungkapan itu kan masuk di Perjanjian Baru. Setelah 3 hari 3 malam pada hari ketiga. Sekarang kalau hari 3 kali 24 jam itu jatuhnya bukan hari ketiga tapi hari keempat. Coba dihitung sendiri. Ya misalnya Jumat sehari semalam, ini sekarang hari apa? Hari Senin. Misalnya Senin sekarang jam 12. Senin jam 12 kalau dihitung, besok Selasa jam 12 sehari. Selasa jam 12 sampai Rabu jam 12 1 hari. Rabu jam 12 sampai Kamis jam 12 1 hari. 3 hari kan? Hitung. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hari keempat ini, bukan hari ketiga. Alkitab mengatakan 3 hari 3 malam itu hari ketiga. Jadi setelah pergantian nama hari berapapun waktunya. Saya contoh misalnya ya, kita bisa baca di 1 Samuel pasal 30 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan tidak minum selama 3 hari 3 malam. Ayat 13. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan orang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Jadi 3 hari 3 malam disamakan dengan 3 hari yang lalu. Jadi artinya jatuhnya tetap hari ketiga, bukan hari keempat. Kalau 3 hari 3 malam dipahami 3 kali 24 jam ya nama hari keempat. Itu satu dari bukti teks-teks Alkitab, ya. Kemudian yang kedua, bukti dari sejarah gereja. Alkitab ini kalau dibaca oleh manusia modern, itu kesimpulannya bisa aneh-aneh. Karena apa? Budayanya beda, bahasanya sudah bergeser, ya kan? Makanya kita harus memahami Alkitab dengan sejarah dan arkeologi. Ini penting sekali. Karena ketika kita menafsirkan Alkitab dalam pikiran orang modern,
Alam pikiran kita yang masuk ke situ. Makanya 3 hari 3 malam kita gambarkan dengan 3 hari 3 malam waktu modern. Padahal waktu kita ini Bapak Ibu, zamannya Kiai Sadrah saja, sehari kita itu cuma 16 jam. Waktu sehari 24 jam itu waktu Roma yang dibawa Perancis, Perancis dibawa Belanda, Belanda dibawa ke negeri ini, ke Indonesia. Dulu zaman Majapahit, bahkan di zaman Sultan Agung, sehari kita itu 16 jam. Apa menitnya lebih pendek, harinya lebih pendek? Enggak, menitnya yang lebih panjang. Makanya kalau Anda membaca tulisan-tulisan di zaman Kartosuro itu 1 hari dengan 4 kentongan, masing-masing 4 jam. Jadi 4 kali 4 sama dengan 16, sempat tidak sempat supaya dibalas. Itu cara menghitung waktu. Lah kita di zaman Kiai Sadra aja sudah lupa. Padahal itu abad 19. Lah apalagi abad pertama ini. Abad pertama apalagi lo bicara tentang Daud, itu 2000 tahun silam. Daud kan hidup tahun 1000 sebelum Masehi, 3000 tahun silam. Nah itu kira-kira. Jadi cara menghitung waktunya berbeda. Kemudian dokumen sejarah. Dari gereja mula-mula, baik barat maupun timur, itu tidak ada perbedaan bahwa Yesus wafat Jumat Agung. Itu fakta sejarah. Mungkin katakanlah sekarang ini kita warisan konflik dengan Katolik. Semua yang berbau Katolik kita tolak, silakan. Tapi masih ada gereja timur yang tidak ada kaitannya dengan Katolik. Semua Jumat Agung. Memang ada perbedaan antara waktu puasa Prapaskah di gereja Katolik dan gereja Ortodok itu beda. Sebab misalnya gini ya, kalau di gereja Katolik waktu sama-sama masa puasa itu diawali dari hari Rabu Abu. Rabu Abu di gereja Timur enggak ada. Kenapa Rabu Abu? Karena jumlahnya 6 minggu, puasa itu genap 40 hari sesuai dengan puasanya Musa dan puasanya Tuhan Yesus. Kalau di gereja Timur lebih daripada 6 minggu, karena apa? Basically karena hari Sabtu dan hari Minggu orang tidak boleh puasa. Kenapa? Karena Minggu itu hari kebangkitan Kristus. Makanya ketika sholat itu sembahyang harian di gereja Timur, namanya Shelota. Kan biasanya kalau sholat gereja Timur itu ada sujudnya begini, ada rukuk dan ada sujud. Setiap kali pergantian itu biasanya dikatakan dengan Ya Robbirham, Tuhan kasihanilah. Khusus pada hari Minggu, pada hari Paskah, hari Minggu, hari besar, kita hanya berdiri. Kebangkitan Yesus kita tidak boleh. Karena apa? Kita sama-sama dibangkitkan dari antara orang mati. Karena kita dikuburkan dalam baptisan, kita diangkat kemuliaan bersama, itu simbol. Makanya kedua hari Sabtu tidak boleh puasa karena Sabat. Jadi gereja Timur itu mewarisi cara-cara murid-muridnya para rasul untuk berpuasa dan berdoa. Makanya karena hari Sabat dan hari Minggu tidak boleh puasa, puasanya jadi geser menjadi lebih harinya menjadi geser, puasanya tetap 40 hari. Kalau di gereja Ortodok, Koptik, Syria kan masing-masing punya tambahan puasa. Tambahan puasanya itu bukan puasa quadragesima yang wajib, tapi punya sejarah masing-masing. Misalnya di Mesir punya sejarah mujizat gunung berpindah itu diperingati 3 hari puasa pranatal. Itu tidak ada di gereja Ortodok Syria, tidak ada di gereja Ortodok Yunani yang ada di Koptik misalnya. Nah karena itu makanya puasa di gereja Ortodok diawali dari Senin Suci. Nah akhirnya jatuhnya sama, basicnya 40 hari. Itu bedaannya, tapi minggu-minggu sengsara antara Protestan yang mengambil dari Katolik dengan Ortodok sama. Misalnya hari Rabu. Jadi pertama Minggu Palma Yesus dielu-elukan. Sebelumnya itu Sabtu ketika Yesus pergi ke Betania di rumah Maria Magdalena, Marta dan Lazarus. Dia mengatakan barang siapa percaya kepadaku, dia tetap hidup walaupun dia sudah mati. Akulah kebangkitan dan seterusnya itu. Kemudian masuk Minggu Palma, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Kemudian Rabu itu dikenal dengan Rabu mata-mata atau Rabu hitam. Karena apa? Yudas menyelinap di antara imam-imam itu dan menjual Yesus dengan 30 keping perak. Lalu bersamaan dengan hari Rabu itu hari di mana wanita mengurapi Yesus dengan minyak. Itu ada pelajaran di kalangan kita.
Di saat yang sama orang boleh menjual Yesus, tapi juga orang berdosa sadar akan dosanya dan mengurapi Yesus dengan minyak. Hari Kamis itu namanya Kamis Putih, itu Ortodok, Katolik, Protestan sama. Kamis Putih itu apa? Yesus mengadakan perjamuan malam. Perjamuan malam, inilah tubuhku, inilah darahku. Pada saat yang sama, Yesus membasuh kaki para murid. Artinya apa? Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kemudian Jumat, baru Jumat Agung itu. Lah itulah yang disebut hari persiapan. Kenapa disebut hari persiapan? Karena Jumat jam 6 sore itu sama dengan sudah masuk Sabat. Nah itulah yang disebut hari persiapan. Kata hari persiapan dalam makna hari Jumat itu bukan hanya dari Alkitab. Flavius Josephus mencatat itu. Dokumen gereja salah satunya namanya Didake. Didake itu bukan Alkitab, tapi ditulis oleh murid-muridnya para rasul yang nulis Alkitab. Didake itu pernah diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia. Beberapa tahun lalu diterbitkan oleh BPK dengan buku pelajaran Kristen pertama di dunia. Jadi itu misalnya bagaimana orang Kristen kalau puasa tidak boleh seperti orang munafik dari Injil Matius itu dijadikan norma untuk kehidupan sehari-hari. Kedua, kisah kemartiran Polikarpus. Itu jelas mengatakan hari persiapan, itu adalah hari Jumat. Kemudian ketiga, itu adalah Ignatius dari Antioquia. Ignatius itu muridnya Yohanes langsung, meninggal tahun 100 Masehi, 107 Masehi. Dia mengatakan apa? Kamu berpuasa jangan seperti orang Yahudi. Orang Yahudi berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Tetapi hendaklah kamu berpuasa pada hari Rabu dan hari Jumat. Karena Jumatnya Jumat Agung, hari persiapan. Tapi puasanya Kristen itu bukan puasa syariah. Kalau puasa mendapat pahala, kalau tidak puasa masuk neraka, enggak. Puasa itu bagian dari kita memelihara keselamatan kita. Maka kalau misalnya orang-orang Kristen Timur itu puasa, itu bukan seperti awas kamu jangan bolong 1 hari pun, enggak. Kalau dia atas izin dokter tidak boleh puasa karena memang kesehatannya tidak mampu, ya dispensasi enggak usah puasa. Jadi puasa kita itu bukan puasa syariah. Karena kekristenan itu kan anugerah, bukan lagi timbangan amal kan. Ya, kalau agama yuridis kan amalnya ditimbang, golek timbangannya akeh apike ya munggah swarga, muga-muga munggah swarga. Lek timbangane amal munkarnya lebih banyak ya otomatis lah. Karena memang kita tidak bisa selamat hanya oleh karena amal soleh itu. Makanya bagi orang Kristen adalah anugerah. Jadi ini pun kalau saya diskusi sama teman-teman itu, dasar saya bukan model-model hitam putih itu, enggak. Saya mengatakan, Pak kenapa harus Yesus dikorbankan? Ya, Yesus itu gini loh, itu kan cinta yang memberi, saya bilang. Lah gue gelem apa ora? Misalnya kamu ini punya utang, tiba-tiba ada orang yang Pak wis tak lepas nih, tak bebas nih, gue gelem ora? Ya gelem Pak, lek gelem ya ora apa-apa. Lek aku gelem gitu loh. Itu karena salib itu anugerah, bukan karena timbangan amal. Jadi karena anugerah. Ya kalau orang naik surga karena ditimbang amalnya, masa itu anugerah? Itu kan hak kita, memang kita bekerja dapat upah. Tapi lek bos kita tiba-tiba kasih, Pak iki mobil gawenen Pak, ini surat-suratnya. Nah, itu anugerah. Wong anugerah itu pemberian cuma-cuma. Keselamatan bagi orang Kristen itu anugerah, bukan hasil timbangan perbuatan baik kita. Jadi kita ini bisa masuk surga apa tidak, Pak? Ya nunggu timbangan toh, Mas. Loh saya kan enggak salah. Ya toh, lah aku munggah surga ora, Mas? Engko lek tak arani kurang munggah surga kan penodaan agama itu. Sendak. Menurut agamamu apa? Oleh menurut iman Kristen, ya orang tidak bisa selamat karena hasil perbuatan baiknya. Ning lek umpamane sampean kendel, terus misalnya ora usah gaya anugerah, wis yakin masuk surga ya, tak dongak-dongakne munggah swarga. Ning ngenteni timbangan dhisik kan. Wah ya sudah, namanya
perbedaan disampaikan. Terus yang kedua tadi soal Lailatul Qadar. Itu kan gini saudara-saudara, Quran itu dikodifikasikan kan jauh setelah zamannya Kanjeng Nabi. Ya, pada saat Utsman itulah baru kemudian Quran dikumpulkan. Jadi pada masa Nabi pertanyaan ini persis sama dengan sholat. Nah sholat itu kan baru diberikan pada saat Isra Mi'raj. Nah padahal sebelumnya itu masa Mekah awal itu kan sudah sholat. Lalu sholatnya pakai cara apa? Oh sedangkan sholatnya baru diberikan pada masa si Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi kan. Itu kan di akhir kehidupan Kanjeng Nabi. Yaitu puasanya pun demikian. Hendaklah kamu berpuasa seperti umat sebelum kamu berpuasa. Makanya orang Islam pertama kali puasanya itu bukan puasa Ramadan, tapi ngikut puasanya Yahudi yaitu Asyura. Dan Asyura itu dalam bahasa Aram itu sesungguhnya bulan Tisri. Tisri itu menjadi bahasa Aram Asyura dan dari bahasa Jawa Suroan itu. Suro bahasa Arab itu dari bahasa Aram Asyura. Itu hari penebusan dosa, Yom Kippur. Dulu Islam juga puasanya masih ikut puasa Yahudi. Karena kan Islam kan penerus dari agama sebelumnya. Lalu sholatnya ya mengikuti sholat-sholat sebelumnya. Makanya kiblatnya belum menghadap ke Mekah, menghadap ke Yerusalem kan yang pertama kali. 6 bulan pertama umat Islam itu sholatnya menghadap ke Yerusalem, baru kemudian menghadap ke Mekah. Itu kan diubah kemudian setelah turun perintah bahwa kiblat umat Islam sekarang Mekah tidak lagi Yerusalem. Nah biasanya memang orang-orang awam kan bingung kalau ditanya seperti itu. Karena biasanya kan itu sudah jadi ya. Sementara ibarat Anda tanya ini kalau di Malang terkenal namanya mie gang jangkrik yang biasanya ada yang harum-harum itu. Kan enaknya kita sudah makan, cara masaknya gimana? Lah cara dapurnya itulah yang Bapak tanyakan. Nah makanya kita ini dalam belajar agama-agama itu yang kita pelajari bukan hasil jadinya, paket jadinya, tidak. Dapur, pemikirannya itu dari mana. Dan itu selalu akan menarik. Saya punya impian meneruskan STT ini. Sebetulnya juga dalam rangka itu. Jadi saya ingin membekali calon-calon hamba Tuhan itu gara-gara Pak Jakaria almarhum itu. Bolak-balik saya ditakoni, Pak Bambang nanti kalau ngajar orang-orang kayak saya sebentar lagi kita lewat Pak. Bapak salah, Bapak nggak ngajar generasi muda. Setiap kali ketemu sama saya dia selalu ngomong begitu. Nah sekarang saya wujudkan. Saya yakin kalau ini menjadi jawaban dari kebutuhan kita. Dan kita nanti tidak hanya bicara intern ke Kristen, saya akan melibatkan juga yang dari lintas agama, tapi lintas agama kongon ngomong Pancasila, ojo kongon ngomong Alkitab ya kita. Tapi kan keluar kan ini sekolah yang bisa merangkul semua, tapi soal iman kita tidak bisa rangkul-rangkulan. Gitu? Ibarat iman itu istrimu. Kamu hanya bisa merangkul istrimu, tidak bisa istri orang lain. Itu kalau soal iman. Tapi kalau bergandengan tangan dalam soal kebangsaan, itu harus kita lakukan. Di kamar kita hanya dengan istri kita. Tapi di beranda rumah kita Anda bisa menerima tamu. Jangan menerima tamu di dalam kamar. Itu bahaya. Nah itu tamsilnya kira-kira gitu. Berteologi itu bagi saya yang privat ya harus privat, nggak usah sama-sama kan memang nggak sama. Ya kan sekarang keblingernya kan banyak gitu kan. Teolog-teolog yang mencoba ingin membangun kebersamaan. Kalau bersama boleh, tapi menyama-nyamakan tidak boleh. Karena iman Kristen itu bukan iman Kristen tanpa kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi caranya kita mesti luas. Ngono ya ngono, ning aja ngono. Kena iwake aja budhek banyune, terakhir sluman-slumun selamat. Matur sembah nuwun. Terima kasih. Ya, sekali lagi